Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Kepada siapa yang namanya akan disebutkan, tolong acungkan tangannya dan jawab hadir. Siap? Oke. Hari ini kita akan belajar dengan cara yang menyenangkan. Nah, jika kalian ingin bertanya, jangan malu-malu untuk mengangkat tangannya. Tidak apa-apa bila takut salah, yang penting kita ingin mencoba. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, nah kita harus perhatikan posisi duduk ya teman-teman. Nah, kita lihat meja dan kursi di sekeliling teman-teman, apakah meja kursinya telah rapi. Nah, bila mana meja dan kursinya masih berantakan, coba kita rapikan terlebih dahulu agar kita belajar dengan aman dan nyaman. Nah, kita membuat dulu aturan sederhana ya. Nah, aturan yang pertama itu kita harus duduk rapi. Yang kedua, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, jika ingin bertanya atau izin ke toilet, harap acungkan tangannya terlebih dahulu. Oke, siap? Siap. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan mengajak kalian berpikir terlebih dahulu. Coba bayangkan, apa kegiatan yang kita selalu lakukan bahkan saat kita tertidur. Nah, kegiatan ini sangat penting bagi hidup kita. Nah, kegiatan apakah itu? Jawabannya adalah bernapas. Nah, sekarang ayo kita lakukan kegiatan bernapas bersama-sama. Yang pertama yaitu tarik dalam-dalam nafas kita dari hidung. Tahan sebentar, lalu hembuskan lewat mulut. Nah, coba kalian perhatikan bagaimana dada dan perut kita pada saat kita bernafas. Nah, gerakan itu adalah gerakan yang menandakan bahwa kita sedang bernapas ya, atau tubuh kita sedang mengambil oksigen. Sekarang, Ibu akan menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan paru-paru kita saat mengembang dan mengempis saat kita bernafas. Nah, dari video tersebut, kita dapat mengamati bagaimana caranya udara dapat masuk dan keluar dari tubuh kita. Nah, kegiatan mengamati ini yaitu termasuk keterampilan ilmiah. Nah, selanjutnya, Ibu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan nih. Nah, yang pertama, yaitu, mengapa sih kita penting untuk menghirup udara yang bersih? Kenapa ya? Nah, yang kedua, apa yang terjadi jika kita menghirup udara yang kotor dan penuh asap? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab bersama pada pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran hari ini, kalian akan belajar bersama untuk memahami organ-organ sistem pernapasan manusia, mulai dari bagaimana udara masuk ke dalam tubuh kita hingga proses pertukaran udaranya yang terjadi di paru-paru. Nah, selain itu, kita juga akan mengenali berbagai sumber polusi udara yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik berasal dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan sekitar lainnya. Nah, melalui kegiatan pengamatan, diskusi, dan juga proyek sederhana. Nah, dalam hal ini, kalian akan diajak untuk menganalisis dampak udara kotor terhadap kesehatan pernapasan serta merancang solusi sederhana yang dapat dilakukan oleh anak-anak seusia kalian untuk menjaga kesehatan paru-paru dan kualitas udara di lingkungan sekitar. Nah, pembelajaran pada hari ini akan sangat penting. Kenapa? Karena pembelajaran ini berkaitan langsung dengan kesehatan kita hari ini, seperti agar kita bernapas baik dan tetap sehat. Nah, serta juga berkaitan dengan keberlangsungan lingkungan di masa depan, sehingga udara bersih tetap dapat dinikmati oleh kita bersama dan generasi yang akan datang. Nah, sekarang
anak-anak, kita akan masuk ke tahap eksplorasi. Nah, pada tahap ini kita akan bersama-sama mengenal lebih dalam tentang organ-organ sistem pernapasan manusia dan memahami bagaimana udara masuk ke dalam tubuh kita. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu organ-organ utama dalam sistem pernapasan manusia dengan bantuan poster atau infografis yang sudah Ibu siapkan. Perhatikan baik-baik ya anak-anak sekalian. Sekarang, anak-anak, mari kita bahas satu persatu organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan manusia. Perhatikan urutannya ya, karena udara yang kita hirup akan melewati organ-organ ini secara berurutan. Nah, yang pertama yaitu ada hidung. Nah, hidung ini merupakan pintu masuk utama udara ke dalam tubuh kita. Nah, di dalam hidung ini terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir. Nah, fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsi rambut-rambut halus dan selaput lendir ini yaitu untuk menyaring debu dan kotoran, menghangatkan udara, serta melembabkan udara sebelum masuk ke saluran pernapasan berikutnya. Nah, dengan adanya hidung ini, udara yang kita hirup akan menjadi lebih bersih dan aman untuk tubuh kita. Nah, yang kedua yaitu ada faring. Apa sih faring ini? Nah, faring ini yaitu saluran yang menghubungkan rongga hidung dengan laring. Faring ini berfungsi sebagai jalur udara menuju laring. Selain itu juga, faring memiliki peran dalam sistem pencernaan ya teman-teman. Nah, karena menjadi jalur makanan menuju esofagus. Jadi, faring ini memiliki dua fungsi sekaligus ya teman-teman. Yang pertama yaitu sebagai jalur udara menuju laring, dan yang kedua yaitu dalam sistem pencernaan yaitu menjadi jalur makanan. Nah, yang ketiga ini yaitu laring. Nah, laring ini terletak di bawah faring. Di dalam laring terdapat pita suara yang memungkinkan manusia ini berbicara dan menghasilkan suara. Selain itu, laring juga berfungsi sebagai jalur udara menuju trakea. Saat kita bernafas, udara melewati laring sebelum ke bagian yang lebih dalam. Nah, selanjutnya apa ya teman-teman? Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat ada trakea. Nah, trakea ini merupakan saluran yang berbentuk tabung yang menghubungkan laring dengan bronkus. Nah, di dalam trakea sendiri ini yaitu terdapat silia dan juga lendir. Nah, dengan silia dan lendir ini itu berfungsi untuk menyaring partikel asing yang masuk. Nah, seperti apa ya? Seperti debu, kotoran, agar tidak masuk ke dalam paru-paru kita ya teman-teman. Nah, dengan demikian, trakea ini sangat membantu menjaga paru-paru agar paru-paru kita tetap bersih. Nah, selanjutnya yang kelima. Nah, yang kelima ini yaitu ada bronkus. Bronkus ini yaitu percabangan dari trakea tadi ya teman-teman yang menuju ke masing-masing paru-paru yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, fungsi bronkus sendiri ini yaitu untuk menyalurkan udara dari trakea ke bagian paru-paru yang lebih kecil. Apa ya namanya? Nah, namanya yaitu bronkiolus. Nah, teman-teman apakah penasaran organ selanjutnya apa? Nah, organ selanjutnya yaitu ada bronkiolus. Bronkiolus ini yang keenam ya teman-teman. Nah, apa sih bronkiolus itu? Bronkiolus ini yaitu cabang-cabang kecil dari bronkus yang berada di dalam paru-paru. Nah, bronkiolus ini berfungsi untuk mengarahkan udara ke alveolus, di mana tempat terjadinya pertukaran gas. Selanjutnya, yang ketujuh. Yang ketujuh ini ada alveolus. Nah, alveolus ini adalah kantung udara kecil yang berada di ujung bronkiolus. Nah, di alveolus ini terjadinya pertukaran gas teman-teman. Nah, oksigen dari udara yang kita hirup akan masuk ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida dari darah akan dikeluarkan ke udara untuk dihembuskan saat kita bernafas. Nah, proses ini sangat penting agar tubuh kita mendapatkan oksigen yang cukup. Nah, yang terakhir apa ya? Apakah teman-teman bisa menebak organ yang terakhir itu apa? Nah, organ yang terakhir yaitu paru-paru. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan paru-paru ini. Nah, paru-paru ini yaitu merupakan organ utama dalam sistem pernapasan manusia. Nah, paru-paru ini terdiri dari beberapa bagian yang disebut dengan lobus dan dilindungi oleh selaput pleura. Nah, fungsi utama dari paru-paru ini sendiri yaitu sebagai tempat pertukaran gas antara udara dan juga darah, sehingga tubuh kita dapat bekerja dengan baik. Nah, setelah memahami organ dan proses pernapasan, sekarang Ibu akan membagikan sebuah LKPD. LKPD yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, LKPD ini yaitu digunakan sebagai panduan kegiatan selanjutnya. Nah, melalui LKPD ini, kalian akan melakukan kegiatan pengamatan lingkungan yang berkaitan dengan kualitas udara. Ibu jelaskan secara singkat ya
terkait bagaimana cara mengisi LKPD ini. Nah, dalam LKPD ini kalian akan diminta untuk mencatat, menghitung, mengelompokkan sumber polusi udara yang kalian temukan dari tayangan yang akan Ibu tampilkan. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video tentang lingkungan dengan udara yang bersih dan juga udara yang tercemar. Selamat menonton. Monster polusi udara di kotamu. Mereka sangat kecil, keluar dari asap kendaraan bermotor, dari pembakaran PLTU batubara, dari kegiatan konstruksi, dari pembakaran terbuka seperti membakar sampah, dari debu jalan raya, hingga sumber lainnya. Komposisinya naik turun bergantung musim. Mereka lah yang menyebabkan kotamu seolah diselimuti kabut. Padahal itu polusi udara. Jika monster ini terhirup masuk ke paru-paru dan organ penting kita, resikonya sakit stroke, jantung, kanker, asma, diabetes, hingga memperparah resiko kesehatan saat terkena COVID-19 yang ujungnya bisa berdampak pada kematian. Tapi ada solusinya. Yuk menanam pohon atau berkebun, aktif gunakan transportasi umum massal atau bersepeda dan berjalan kaki. Di rumah, hematlah listrik dan kalau bisa lakukan transisi energi. Juga hindari pembakaran sampah. Jangan lupa pula minta pemerintah untuk meningkatkan fasilitasnya dan membuat peraturan untuk memperbaiki kondisi ini. Tentunya peraturan yang harus dijalankan. Nah, silahkan kalian perhatikan ya tayangan tersebut dengan sungguh-sungguh. Amati apa saja yang kalian lihat di dalam video tersebut. Dan jangan lupa untuk kalian catat sumber udara kotor yang terlihat. Misalnya, asap kendaraan, pembakaran sampah, asap rokok, asap debu, dan juga yang lain-lainnya. Nah, selain mencatat, kalian juga diminta untuk menghitung jumlah sumber polusi yang terlihat pada video tersebut. Nah, kegiatan ini itu melatih keterampilan proses sains, yaitu keterampilan mengamati dan juga mengukur. Nah, mengamati berarti melihatnya dengan teliti ya teman-teman sekalian, sedangkan mengukur berarti menghitung atau mencatat data yang telah ditemukan. Nah, silakan isi LKPD kalian sesuai dengan pengamatan ya. Nah, ingat, tidak usah terburu-buru, yang penting kalian yakin dan jujur dalam mencatat hasil pengamatan tersebut. Selanjutnya, dalam LKPD ini terdapat kegiatan mencoba loh teman-teman. Nah, mencoba apa ya? Nah, dalam LKPD ini yaitu akan dilakukan percobaan menangkap debu udara sederhana. Nah, pada kegiatan ini, kalian akan membuat alat sederhana untuk mengetahui apakah udara di sekitar kita ini benar-benar bersih atau tidak. Nah, selama ini, udara ini sering terlihat bersih dan tidak berwarna dan juga tidak terlihat. Namun, udara yang sebenarnya dapat mengandung debu-debu kecil yang tidak terlihat dengan mata telanjang kita. Nah, tetapi debu-debu tersebut ini bisa masuk ke dalam hidung kita dan paru-paru saat kita bernafas. Nah, melalui kegiatan ini kita akan belajar bahwa udara yang terlihat bersih ini belum tentu bersih dari debu. Nah, debu yang ada di udara ini dapat menempel pada benda di sekitar kita dan juga dapat berbahaya bagi kesehatan pernapasan jika kita hirup terus-menerus. Nah, dengan melakukan kegiatan ini, kalian akan memahami bahwa menjaga kebersihan itu sangat penting loh, agar paru-paru kita tetap sehat. Nah, sekarang Ibu akan menyebutkan apa saja sih alat dan bahan yang akan diperlukan. Nah, alat dan bahannya yaitu yang pertama, kertas HVS, yang kedua, minyak goreng secukupnya, yang ketiga, kuas maupun kapas, yang keempat, ada selotip, yang kelima, ada spidol, dan yang keenam, kita butuh penggaris ataupun gunting. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan langkah-langkah kegiatannya. Nah, yang pertama yaitu kita ambil selembar kertas putih seperti ini. Lalu kita bagi 3 terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah ini kita olesi oleh minyak terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah contoh kertas yang telah diolesi minyak secukupnya. Nah, untuk di kertas kalian, tuliskan atau labeli untuk di 3 lokasi, karena kita akan percobaan di 3 lokasi, yaitu di dalam kelas yang pertama, yang kedua di dekat jalan, dan yang ketiga yaitu di halaman sekolah. Nah, setelah itu nanti tempelkan kertas ini di lokasi yang berbeda dengan menggunakan solasi atau selotip ya teman-teman. Selanjutnya diamkan sekitar 30 menit agar debunya dapat menempel. Nah, setelah debunya menempel pada kertas ini, tunggu 30 menit. Nah, setelah 30 menit selesai, ambil kembali kertas ini dengan hati-hati ya teman-teman, dan amati debu yang menempel pada setiap bagian kertas ini, dan hitung dan bandingkanlah jumlah bintik debu yang ada di dalam kelas, ada di dekat jalan, dan juga di halaman sekolah. Nah, tuliskan hasil pengamatan kalian di LKPD ya teman-teman, dan di LKPD dan di tabel.
Nah, jangan lupa tuliskan hasil pengamatan kalian di tabel yang tersedia dalam LKPD. Nah, berdasarkan dari data yang telah dicatat di LKPD, sekarang kita masuk ke tahap analisis. Nah, Ibu akan memberi contoh kasus ya. Nah, di dekat rumah Martin, tetangganya sering kali membakar sampah pada setiap sore. Nah, asap hasil dari pembakaran tersebut menyebar ke rumah-rumah di sekitarnya. Dari kasus ini, kita bisa menganalisis bahwa asap pembakaran sampah ini dapat mencemari udara dan juga mengganggu sistem pernapasan manusia. Nah, sekarang data yang telah dicatat pada LKPD dikelompokkan ke dalam kategori penyebab polusi udara, yaitu yang pertama, ada asap kendaraan, yang kedua, pembakaran sampah, ketiga, debu, dan lain sebagainya. Setelah mengerjakan LKPD dan menganalisis kasus tadi, nah, kalian akan membuat atau akan merancang solusi dengan pohon ide. Apa itu pohon ide? Nah, jadi Ibu akan jelaskan ya. Nah, dalam akar pohon ini yaitu dapat menggambarkan masalah udara kotornya. Nah, selanjutnya pada batang pohonnya adalah usaha yang dapat kita lakukan. Sementara daun pohon ini adalah udara bersih yang kita harapkan. Jadi, solusi yang dirancang berupa tindakan sederhana. Jadi, kalian menuliskan atau merancang solusi-solusi sederhana pada bagian pohon, pada bagian daun pohon itu sendiri. Nah, pohon ide ini ada di LKPD. Nah, pohon ide ini akan kalian temukan dalam LKPD halaman 10 ya teman-teman. Nah, melalui pembelajaran hari ini, kita belajar bahwa menjaga kesehatan pernapasan dan juga lingkungan ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita bersama demi pembangunan berkelanjutan. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kita akan ucapkan hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.